Oke, oke. Jadi di sini gue mau mungkin bisa dibilang semacam ngenalin perihal Tes, KiCad, ya tools-tools yang ada tes, di KiCad. tes. Masuk masuk, bentar. Oke, ini layar gue udah kelihatan belum? Kelihatan bang. Oke, jadi ya ini KiCad, dia em, apa sih? Open source dan dia lebih powerful dibandingin Izeda. Nih, jadi sebenarnya kalau misalnya ini ya, contohnya kalau misalnya buat eh, hal-hal yang simple sama FinPro RE gue, sebenarnya saat itu gue masih pakai Zeda, gara-gara kan saat itu di gue ini nggak ada dikasih ketentuan harus pakai KiCad atau gimana. Dan disclaimer aja kalau KiCad ini sebenarnya gue dulu cuman sekali dong pakai buat nyoba-nyoba aja gitu. Gara-gara gue lebih familiar pakai Zeda sama Altium. Cuman gara-gara banyak yang nge-request pengen KiCad, jadi oke, ini gue bakal nyobain, ngenalin sama ngajarin gimana cara pakai KiCad. Dan seperti biasa di sini ada banyak toolsnya, ada schematic, simbol, PCB editor, footprint editor. Ya ini buat schematic, simbol, PCB, footprint. Ini buat misalnya kalian ada file Gerber atau kalian udah nge-export Gerber terus kalian pengen ngeliat, ngecek ada di sini. Terus ini buat masukin gambar ke PCB-nya nanti yang ntar bakal gue tunjukin juga. Terus di sini ada yang lumayan advance kalkulator tool sama drawing sheet editor, cuma ini nggak wajib. Sama di sini ada plugin. Plugin itu dia semacam ya add-ons di KiCad, yang mana yang bisa dibilang ini kelebihannya dibandingin pakai Izeda. Yang mana kalau Izeda, gua ragu apakah ada plugin-nya atau enggak. Cuman gara-gara KiCad ini dia open source, jadi dia pluginnya lumayan banyak sama cukup powerful juga gara-gara komunitasnya juga lumayan gede. Oke, oke. Jadi kalau misalnya buat project baru kayak biasa, new project aja. Terus di misalnya gue pingin ya, hmm, nih, nih latihan. Nah, saat kita ngebikin project, dia itu langsung otomatis kebikin dua file gitu. Ada file PCB sama file schematic. Terus oh ya, gue mau nanya dulu, kalian udah pada install KiCad-nya belum? Atau mau rencana mau nonton dong buat nanti pas di recording baru ngikutin? Kalau Kalau gue saya sih, sendiri ya udah ada keychatnya sih bang. Oke, itu kalau gue nonton udah nonton dulu aja sih bang. oke. Kalau Bener mis sih. kalau misalnya ada yang udah punya KiCad, boleh buat follow along, nggak apa-apa juga. Mau rencana ntar nonton juga nggak apa-apa juga. Dan ini saat kita udah ngebikin project barunya, tentunya kita pertama ngebikin ini masuk ke skematik dulu. Nih, rencananya di sini gue pingin sekalian ini ngebikin rangkaian sama PCB juga biar enak sekalian nunjukin gimana cara ngebikin rangkaian, ngebikin skematik sama footprintnya. Dan buat contohnya di sini, gue pengen coba ngedesain FinPro RE2 gue yang gue bikin dulu. Nih, yang gue bikin dulu itu dia ini, namanya rangkaian H-Bridge. Udah ada yang tahu belum H-Bridge itu apa? Atau pendengar mungkin? Belum bang. Tunggu. H-Bridge itu semacam ini buat ngasih konteks saja. Kalau bukan H-Bridge, mungkin kalian familiar sama ini, motor, gue lupa namanya lagi. Nah ini, L298N. Di L298N ini, itu dianya itu di dalamnya itu ada namanya H-Bridge yang berfungsi buat ngatur arah pergerakan motor. Nih, H-Bridge nih. Oh ya bang. Tahu tahu yang driver LN itu. Nah ya, jadi intinya kalau misalnya yang di rangkaian yang bakal dibikin ini, itu kita bakal ngemanfaatin 4 MOSFET, yang mana ini fungsinya itu sebagai switching. Sama di sini kita pakai 2 op amp sebagai komparator.
Terus di sini ada terminal input, dan di sini ada terminal output. Yang mana terminal outputnya ini, itu kita bakal hubungin ke motor DC biasa. Nih, yang kayak gini, yang kecil aja. Nah, dan untuk cara kerja simpelnya aja, jadi pada saat di sini nilai yang masuk di sini itu lebih besar dari nilai referensi kayak komparator biasa. Jadi dianya itu bakal ini kalau misal dia ada dua fase. Kalau fase pertama yang ini nih, yang ini sama ini nyala, dia itu bakal motornya itu bakal berputar searah jarum jam. Tapi nanti kita bisa masuk mode kedua kalau mode kedua di mana yang kedua ini mati, tapi yang ini bisa nyala. Ya, jadi kalau misalnya dia ganti, ini jadi nyala, ini jadi nyala, dianya bakal bakal mutar berlawanan arah jarum jam. Jadi kayak clockwise, counterclockwise, clockwise, counterclockwise gitu. Tergantung dari input yang diberikan ke MOSFET. Oke, mungkin eh, terkait cara kerja itu aja. Cuman gara-gara ini pelatihannya buat ngedesain PCB, gua nggak bakal ngejelasin lebih detail. Mungkin nanti pas di bagian akhir aja kalau ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut. Dan untuk mulai dibikin di KiCad ini, itu kita perlu tentuin dulu komponen-komponen yang bakal digunain. Pas gua dulu ngebikin, kebetulan yang adanya ada IRF 510 sama IRF 9540. Yang mana ini NMOS, ini PMOS, sama ini dual um, op-amp komparator lah. Nah, palingan ini aja yang paling penting dalam penggunaan KiCad. Itu gimana cara nambahin komponen. Soalnya di sini nggak kayak Izeda yang library-nya banyak gara-gara online. Jadi di sini gua pengen masukin komponen. Jadi di sini tekan simbol ini buat ngambil komponen. Ya, loading. Kalau misalnya di Izeda, kalian kan tinggal klik kanan, terus place komponen. Nih, terus misalnya kalian nyari, bentar, apa nih? IRF 510. IRF 510. Atau IRF 9540 deh, 9540. Yang di bawah ini. Nih, ini kan banyak nih gara-gara dia online. Cuman kalau misalnya di KiCad, nih kalau misalnya kita nyari, nah, ada deh. Oke, bagus nih, ini langsung ada. IRF 9540. Tapi misalnya IRFZN, hmm, most IRF. Nih, yang paling populer misalnya IRFZ44N. Nih, dia di KiCad nggak ada. Jadi untuk penggunaan KiCad itu kalian penting dulu tahu gimana caranya nyari komponen sama masukin komponen yang nggak ada di KiCad dari internet. Gua mau mastiin dulu, kira-kira kecepatan nggak gue ngejelasinnya? Oh, mungkin rada di temponya rada pelanin dikit lagi Bang. Oke, oke. Oke, jadi untuk nyari skematiknya. Nih, jadi untuk awal-awal, sebelum kita mulai masuk skematik, itu kita perlu masukin komponennya dulu. Bentar. Nih, jadi ini untuk inisialisasi awal aja. Misalnya kalian baru mulai KiCad, itu kalian masuk ke preferensi, terus kalian masuk ke manage symbol. Nih, yang di sini itu isinya itu semua simbol-simbol komponen yang ada di KiCad yang bisa kalian pakai. Dan ini gara-gara gua tambahin, ini gua hapus dulu. Jadi sebelumnya cuma ada ini semua, dan bentar, ya gini KiCad dia lumayan berat nih. Terus yang kedua ini ada footprint libraries. Kalau footprint libraries itu dianya berfungsi buat footprint untuk ngedesain PCB nanti. Dan kalau misalnya kalian awal-awal, itu dia cuma ada ini semua nih, dari audio sampai varistor. Dan kita perlu nambahin library secara manual. Oke, jadi di file skematik, nih,
untuk nambahin komponen-komponen, itu kita play symbol. Nah, untuk komponen dasar-dasar, itu kan bisa milih di sini. Misalnya untuk resistor, itu tekan R. Kalau kapasitor, itu tekan C. Dan misalnya bahkan beberapa op-amp pun juga ada di sini, seperti ini AD8021 dan lain sebagainya. Dan di sini gue mau masukin komponen-komponen yang ini dulu, yang general dulu ke skematik KiCad gue. Jadi misalnya di sini gue pengen masukin terminal screw 3 pin untuk input. Jadi ini kita tekan, terus kita tekan OK. Nah, terus untuk ngerotate-nya, kalian bisa tekan R kayak biasa. Nih. Habis itu, kita tentuin untuk output-nya, gue pengen pakai terminal yang 1x2, gara-gara pin DC motor itu dia ada 2. Jadi ini, terus OK. Nih. Terus ini kalau misalnya mau muter-muter bisa di R juga. Dan terus di sini ada kita gunain 3 resistor. Jadi ini, terus kita R aja. Nah, di sini ada resistor. Terus kita tekan. Terus ini tinggal kita copy paste aja semuanya. Nah, dan beberapa tools-tools basic. Di sini ada zoom in. Ini kalian bisa gunain scroll wheel buat nge-zoom in sama zoom out. Terus kalian juga bisa klik kanan mouse untuk nge-hold page-nya biar bisa kalian geser-geser kayak gini. Dan juga kalian bisa gunain ini, zoom selection atau control F5. Jadi kayak gini, terus kalian zoom. Nih. Dan juga kalian bisa gunain ini, zoom to objects atau control home. Jadi kalau kalian tekan ini, dia itu bakal nge-zoom otomatis ke konten-konten skematik yang ada. Nih, misalnya lagi di sini, terus ini, zoom to objects. Terus, seperti biasa, bisa copy paste, dan tools-tools lainnya yang di skematik yang gua rasa kalian pada familiar di Izeda. Habis itu, untuk power sama ground-nya, itu kalian cari di sini, di place power symbols. Nih. Dan di sini kalian tinggal cari aja. Ini VCC, kalian tekan, terus ada, dan buat GND, dan satu lagi, gua mau pakai plus 5 volt misalnya. Nih, kebetulan di rangkaian gua ini, itu dia memakai 2 tegangan yang berbeda. Jadi di sini, kalau di rangkaian aslinya, nanti di sini 12 volt, di sini 5 volt, sama di sini ground. Oleh karena itu, kita gunain 3 pin power yang berbeda. Jadi VCC ini nanti itu bakal dihubungin ke sini, netlistnya yang ini, terus 5 volt itu yang di tengah, sama ground itu yang di paling kanan. Dan setelah itu, kita coba masukin IRF 510. Nah, kebetulan di sini kan di KiCad nggak ada nih IRF 510. Kalau misalnya nggak ada, itu kita terpaksa cari di internet. Dan caranya pun juga lumayan simple. Oh ya, ini di save dulu buat jaga-jaga. Nih. Di internet kalian cari website namanya SnapEda. Habis di SnapEda ini, ya namanya Snap Magic Search, cuma nama websitenya snapeda.com. Nah, jadi di sini kalian, seingat gue harus disuruh register dulu atau login dulu, tapi loginnya bisa pakai Google biar cepat kalau kalian mau. Dan di sini kalian tinggal nyari yang nggak ada di KiCad, tapi kalian ingin masukin simbol sama footprintnya nanti. Dan di sini IRF 510. Nih, jadi di sini kita cari IRF 510. Nah, jadi di sini ada banyak um, scam, banyak komponen-komponen yang bisa kita ambil. Dan misalnya gue pengen ngambil yang ini aja, IRF 510, yang dari Vishay, anggaplah.
Nah, terus di website ini itu dia ada dikasih opsi. Apakah kalian pengen ngedownload footprint aja buat PCB atau kalian pengen ngedownload buat simbol sama footprintnya sekaligus. Dan karena di sini di, sim, di simbolnya nggak ada, jadi kita bakal milih simbol and footprint. Dan gua rasa ini bagian yang terpenting dalam menggunakan KiCad. Kalau misalnya kalian udah terbiasa gunain Izeda. Soalnya dibandingin Izeda yang footprintnya, yang library-nya banyak, kalau KiCad dia terbatas gara-gara dia nggak online kayak Izeda. Dan di sini choose download format itu tergantung dari versi KiCad yang kalian gunain. Dikarenakan di sini gua pakai KiCad versi 9, jadi pakainya V6 and later, tapi harusnya V3 sama V4 juga bisa, ini bebas saja. Oke, jadi ini file zip-nya itu nanti kalian download di em, foldernya bebas mau yang di mana aja, asalkan kalian ingat letaknya di mana. Library pelatihan. Misalnya di sini gue bikin folder baru library pelatihan. Dan terus di sini gue bikin folder baru khusus untuk IRF 510. Nah, gue simpannya di sini. Terus kemudian pelatihan IRF 510. Terus ini gue ekstrak. Nah, jadi di sini ada yang terpenting itu kalian pastiin ada file yang ekstensinya itu KiCad underscore sim sama KiCad underscore mod. Yang mana kalau misalnya ini berfungsi untuk simbol, sama yang ini berfungsi untuk footprint. Dan dikarenakan ini namanya lumayan susah, ini biasanya gue rename biar nyarinya mudah ntar. IRF 510 footprint. Kayak gini. Nah, buat cara nge-import ke KiCad-nya, itu yang kalian lakuin, itu ke preference, terus tekan manage symbol libraries. Habis itu kalian tambah ini, add existing library to table. Nah, terus kalian cari, masuk ke path folder yang kalian masukin tadi di library pelatihan. Terus ini IRF 510. Nah, terus kalian masukin yang KiCad sim. Terus open. Dan ini kalau misalnya udah termasuk, itu kalian masuk oke aja. Dan dia KiCad-nya bakal ngeloading. Nih, tapi kalian jangan lupa juga kalau misalnya tadi itu dia masih simbol. Simbol itu yang hanya berfungsi untuk skematik. Nanti kalau misalnya kita ubah ke PCB, nanti footprint-nya belum ada. Oleh karena itu, kita jangan sampai lupa masukin footprint-nya juga. Gara-gara simbol dan footprint itu adalah dua hal yang terpisah. Jadi di sini kita tambahin lagi. Ini kita add existing khusus untuk footprint. Nah, terus kita masuk ke foldernya. Nah, kalau misalnya footprint, itu dia nggak ada file di sini kelihatan, tapi kita perlu masukin path foldernya aja. Jadi IRF 510. Ini select folder, dan itu dia nanti oke. Nah, lanjut. Yang sebelumnya tadi IRF 510 nggak ada di KiCad. Sekarang kalau misalnya kita nyari, nah, ini sudah ada di simbolnya. Ini kita tekan aja kayak biasa. Oke. Nah, dan untuk ngemasukin footprintnya, itu kalian perlu klik kanan, terus properties. Dan atau enggak kalian bisa tekan terus shortcutnya huruf E di keyboard. Tapi di sini gue biasanya properti saja, gara-gara gue kadang lupa. Terus di footprintnya ini, di sini kalian bisa ngedit komponen-komponen, ada reference, value-nya, dan di sini yang terpenting di footprint, itu kalian nanti tekan simbol ini. Nah, terus kalian cari nama dari file KiCad underscore mod yang udah kalian rename. Kalau di sini gue rename-nya IRF 510 footprint. Jadi ini gue IRF 510 footprint. Nih, jadi di sini footprint-nya udah kelihatan untuk PCB-nya nanti. Terus nanti kita tekan OK. Nah, jadi itu buat cara ngambil komponen yang ada di luar internet dan di KiCad nggak ada. Oke, mungkin gua pause dulu. Mungkin boleh kalau misalnya mau ditanyain. Masih aman, Bang. Bang, mau nanya deh bang.
Ini Ya, tuh silakan kalau lanjut. misal di skematik bisa langsung transform jadi footprint nggak sih nanti? Oh, jelas bisa. Dia sini, di sini ntar. Di switch to PCB editor. Oh, berarti nanti semua komponennya udah langsung jadi itunya ya? Benar. Oke, oke. Sama kayak Izeda. Tapi sebelum kita nge-convert ke PCB, tentunya kita harus ngebikin koneksi-koneksinya dulu di skematik biar nanti di PCB-nya ntar kita tahu ngerutenya ini hubungin kemana, yang ini hubungin kemana gitu. Oh ya sama, dia bisa kayak apa sih namanya? Apa ya? Hubunginnya jauh-jauh nggak sih? Jadi nanti biar bacanya lebih enak skematiknya, nanti dia hubunginnya kayak ke apa ya? Port-port gitu, custom port. Terus nanti inputnya di mana, outputnya di Oh, mana? bisa. Itu nanti gua jelasin nanti. Oke, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Atau lanjut? Lanjut bang. Oke. Oke, jadi di sini selain IRF 510, gua juga perlu IRF 9540. IRF 9540. Nah, kebetulan di sini IRF 9540 ada di KiCad. Jadi itu guys, kalau misalnya kalian bikin di KiCad, kalian cek-cek dulu di komponen library-nya kira-kira ada atau enggak. Kalau enggak ada ya terpaksa ambil lagi di luar kayak tadi. Ntar, ini gua copy dulu gara-gara perlu dua. Oke, terus ini gua juga perlu dua. Dan terakhir ini OpM LM4558. M4558. Ya, ini dual OpM. Buat pengenalan dikit aja. Komparator. Dia ini ground, VCC, input satu, input 2, output satu. Dan kita makainya, walaupun ini dual, tapi kita pakai satu aja. Jadi ini ntar kita silang, nggak bakal kita pakai. Dan kita masukin LM 4558. Nah, kan di sini nggak ada nih di KiCad. Jadi kita cari lagi di internet. LM 4558. Nah, kebetulan OpM yang gua pakai saat itu ternyata di internet nggak ada juga ininya, nggak ada juga simbol sama skematiknya. Kalau kalian lihat simbol sama footprintnya, nih dia ada manufakturernya, cuman di internet pun dia nggak ada ngesediain simbol sama footprintnya. Jadi kalau di KiCad nggak ada, terus di SnapAda juga nggak ada, itu biasanya kalian ngebikin sendiri biasanya. Cuman gara-gara gua malas ngebikin sendiri, jadi yang gue lakuin sama yang bisa kalian lakuin kalau misalnya kalian mager ngebikin simbol atau footprint sendiri, itu kalian cek di Izeda dulu. Jadi di Izeda ini kayak biasa kalian place komponen. Nah, terus cari komponen yang pengen kalian masukin LM4558. Terus enter. Oke. Jadi di GLC PCB itu dia banyak nyediain LM4558. Tapi kalau kalian notice, ini mereka itu hanya nyediainnya itu dalam bentuk SMT. Nih, SMT. Di sini juga SMT nih. SMT. Ini juga SMT nih. Sementara yang kita inginkan itu yang kayak gini, yang through hole biasa. Jadi cara jadi cara yang biasa gue lakuin, kalau sebelum gue ngebikin simbol tersendiri, kalau misalnya maksa banget, itu gue pergi ke Izeda, terus gue pergi masuk ke user contributed. Nah, jadi di user contributed ini itu merupakan simbol sama footprint yang dibikin oleh user Izeda. Nah, yang udah dibikin sendiri. Ini ya buatan dari pengguna-pengguna Izeda lah yang mereka baik banget nyediain diupload ke Izeda biar bisa dipakai orang lain. Terkait kesesuaiannya dibandingin yang official atau enggak, itu tergantung lagi kalian percaya sama mereka atau enggak. Cuman harusnya gara-gara ini apa ya, DIP 8 IC 8 pin biasa, jadi biasanya oh ya udah ini gua pakai yang desain sama user contributed aja. Jadi ini terus gua place. Nah, ini kalau misalnya di Zeda.
Cuman kan kita ini ya di KiCad kan dia nggak online nih, nggak bisa kayak gituan. Jadi caranya kita kembali ke yang tadi. Misalnya gue pengen pakai yang ini, yang LM4558 paling atas. Itu kita ke, bentar, more, ke view datasheet. Bentar, ke, hmm, bentar, bentar guys. Gue cari dulu, gue agak lupa. View detail mungkin. Nah ini, ke view detail. Jadi klik kanan, terus view detail. Nah, terus ini page dari simbol sama footprint yang udah dibikin oleh user Izeda yang lain. Dan untuk ngelihat ke ke apa ya? Ngelihat kevalidasian dari yang mereka bikin itu biasanya kalian bisa cek di sini nih di ratingnya. Dan di sini yang rating cuma satu orang. Tapi gua percaya aja sama ini, jadi kita pakai yang ini aja. Dan untuk ini, nge untuk nge-exportnya itu kalian open in editor. Nah, seperti yang udah gue sebut tadi, kalau misalnya untuk ngedesain PCB, itu ada terdapat perbedaan antara simbol sama footprint. Yang mana simbol ini, itu dia cuma untuk di skematik doang. Terus yang footprint ini merupakan jejak kaki dari simbol yang ada di skematik. Jadi di sini misalnya ini pin 1. Nah, pin 1 ini dia terhubung sama pin 1 yang ada di sini. Dan itu nanti bakal digunain untuk menghubungin em, ngebikin rute penghubungan routingnya di desain PCB nanti. Jadi di sini ada dua, kedua-duanya ini kita ekspor secara terpisah. Di ini, terus kita ekspor dalam bentuk IZEDA. Nih, di sini gue bikin library baru, misalnya namanya LM4558. Oke, jadi di sini save. Dan untuk PCB-nya, itu kita lakukan hal yang sama. Export, IZEDA. Nih, kalau misalnya skematik itu skematik lib, kalau yang footprint itu PCB lib, terus save. Oke, kalau misalnya kedua-duanya udah kita save, ada di sini, itu kita kembali lagi ke preference, terus kita manage symbol libraries. Terus kayak biasa tadi, ini gua kasih tau lagi, ini kalian bebas masukin library-nya di mana, mau di default path library-nya KiCad langsung bisa, atau di tempat lain juga bisa, asalkan kalian ingat aja di mana kalian nyimpannya. Gara-gara ini simbol, ini kita masukin buat yang simbol dulu. Oke. Dan di sini kalian cek dulu library formatnya. Gara-gara, kan kalau tadi yang di SnapEda, itu kita downloadnya langsung buat KiCad. Tapi di sini karena kita downloadnya dari IZEDA, dia formatnya JSON. Yang bakal kita lakuin adalah kita bakal mencet ini, migrate libraries. Dan replace, yes. Nah, dia nanti bakal ke-convert sendiri dari yang awalnya format JSON, sekarang jadi format KiCad. Terus kita tekan OK. Dan seperti biasa, kita bakal nunggu dia buat loading dulu, buat dimasukin ke library KiCad-nya. Nah, dan jangan lupa footprint-nya juga. Ini, kita add existing, 4558. Nah, ini perlu kalian ingat, kalau misalnya kalian downloadnya bukan dari IZEDA, ini misalnya kalian dari KiCad, itu kalian tekan ini, arrow ke bawah ini, terus kalian cari ini, IZEDA, yang mana formatnya itu JSON. Nah, terus baru kalian cek lagi, baru deh. Karena ini footprint, itu kita pilihnya yang atas PCB lib. Terus kita open. Dan kalau misalnya yang footprint, itu nggak, kalau misalnya simbol itu perlu di-migrate, cuman kalau yang footprint itu nggak wajib buat di-migrate. Jadi ini kalian, ini biarin IZEDA aja nggak apa-apa. Terus kalian tekan OK. Dan seperti biasa, nge-loading dulu. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembali ke skematik, terus kita play simbol. Nah, sekarang kalau misalnya kita cari LM4558, nah sekarang bakal kelihatan di sini. Bakal ada. Dan footprintnya nanti, oke.
Dan untuk footprintnya, kayak yang IRF 510 tadi, itu caranya kita klik kanan, terus properties, dan di footprint ini, nih ini kalian kayak tadi, tekan, tekan simbol footprint ini, gambar ini. Nah, terus kalian cari namanya ini, PCB lib underscore LM. Ini kalau kalian rename dulu, bisa juga, cuman tadi gua lupa nge-rename sama udah kelanjur. Jadi kita cari PCB lib. Nah, ini udah langsung ada nih. Nih, jadi ini footprintnya, terus kita tekan OK. Oke. Nah, dan ini gua rasa harusnya udah semua komponen yang diperluin buat rangkaian yang mau gua bikin. Ininya gara-gara ada perlu dua, ini gua copy paste aja. Sama terakhir gua butuh potensiometer satu. Lupa. Potensiometer. Nih, oke. Oke. Gua rasa itu kalau misalnya buat nama-nama komponen. Oke, pause dulu. Apakah ada yang mau ditanyain sebelum Oh, dilanjutin? mau nanya Bang, tadi pas klik potentiometer ada keterangan kayak no ininya apa? No PCB layoutnya gitu Bang. Nah, yang no footprint tuh, no default footprint. Oke, yang ini ya, yang air Iya, potentiometer oh. ya. Nah, itu gimana tuh? Kalau misalnya ini kan kita ngambil simbolnya itu kan dari KiCad ya. Hmm. Nah, kalau misalnya dari KiCad, walaupun dia no footprint, di sini belum ada footprint, tapi Hmm. kalian bisa langsung milih footprint di sini nih. Di Oh, drop down, terus kalian pilih. Nih. oh baru tahu. Oh ya ya, ya. Paham Bang, paham, paham. Tapi kalau misalnya gua biasanya ya, Hmm. kalau misalnya ini dari komponen KiCad langsung, itu awalnya gua bayarin dulu, gua no default. Nah, Hmm. dan nanti pas di akhir-akhir, pas ini gua udah bikin koneksi-koneksi semua, itu gua bakal masuk ke ini. eh, ada namanya footprint editor. I see, I see. Nah, bukan footprint editor, salah. Gua nih assign footprint maksudnya. Nah, di sini baru kita bisa ngassign footprint tersendiri. Kalau tadi kan error potentiometer. Nih, terus kita potensiometer. Nih, di sini bisa lebih jelas detailnya, ada banyak. Hmm. Nih, Paham Bang, paham, paham. oke. Jadi itu pilihan lu mau langsung nge-add nge-add footprintnya langsung atau nanti. Cuman kalau gua biasanya gua nanti dulu kalau di KiCad. Tapi kalau misalnya yang dapat dari internet itu gua langsung aja gara-gara footprintnya kita juga dari internet. Sementara kalau dari KiCad itu banyak dianya. Contohnya nih R1 yang general-general kayak resistor nih misalnya. Nih, ini dia juga nggak ada footprint. Jadi kita harus Hmm. ngemilih sendiri. Kayak ini, ada resistor SMD, ada resistor yang through hole. Nih, ada banyak tipenya juga. Hmm. Paham Bang. Oke, Lanjut. lanjut. Terus buat lanjut. Ini perlu gua jelasin nggak cara kerjanya gimana? Cara kerja rangkaiannya atau langsung aja? Oke, mungkin langsung aja Kayaknya ya. langsung aja ya Bang. Ya, jadi ini di Izedanya gue ngebikinnya nggak pakai label-label gara-gara saat itu gue ngerjain Finpro-nya ini sehari sebelum deadline jadi agak berantakan. Di sini 12 volt sini, terus yang 5 volt itu dia masuk ke input op amp, terus ground ya ground kayak biasa. Dan ini seperti di Izeda itu kita bisa nih kayak gini aja nih VCC. Jadi yang VCC ini itu dia sama aja kayak VCC yang di sini, jadi kehubung gitu. Jadi misalnya di sini VCC, ini gue bisa nambah di sini juga. Di sini VCC, terus gue hubungin, terus bisa bentar, bisa di sini juga. Nih, VCC.
Terus gue lupa ngasih tahu kalau misalnya kalian pengen ngegerakin di komponen itu kalian tekan M di keyboard. Nih, dia bakal langsung gerak. Atau kalian juga bisa klik kanan terus ini on M move. Hmm, habis VCC GND. Gua rasa ini cuman ini doang, cuman bikin hubungan-hubungan kayak gini doang. Sini GND. Terus kalau move itu ngegerakin, kalau yang drag itu kan ngegeser. Nih jadi kayak gini. G. Oke. Hmm, Tensio 12 volt. Tensio 12 volt. Terus ground. Terus R1. Seperti biasa, kalau ngerotate tekan R. Dan untuk masukin value-nya, itu kalian klik kanan, properties, atau kalau kalian pengen cepat, tekan, terus tekan E. Nah, di sini kalian masukin value-nya, 10K. Biar kalian bisa ngelihat. Nih, buat di schematic-nya juga, biar enak dibaca, 10K. Nah, terus di sini, misalnya di sini kan dia langsung hubung ke pin 2, yaitu pin input. Sementara, nih pin punya di sini. Gua bisa langsung kayak gini, atau kalau kalian yang udah familiar sama skema sama ngedesain ngebikin skematik, itu kalian bisa ngebikin custom port biar lebih lebih apa ya, lebih minimalis skematiknya. Kalau ini kan berantakan banget nih. Dan caranya daripada langsung kayak gini, itu kalian gini dulu, terus tekan enter. Oke, langsung ini aja berarti. Di ini place net labels. Nah, terus kalian kasih namanya. Misalnya gue yang buat buat yang ini buat pin 2 yang input ini di op-amp pertama, gua namainnya itu input 1. Oke. Nah, jadi gua akan di sini misalnya. Nih, jadi dia udah kehubung. Terus buat cara ngecek netnya ya. Kan kalau misalnya secara langsung dia kan ini nih VCC langsung hubung ke sini. Tapi misalnya kalian ragu kalau net ini hubung kemana, itu kalian bisa ceknya di sini, di yang gua hover ini. Ini nama net labelnya. Jadi ini VCC, terus kalau gua tekan ini, itu VCC juga. Berarti dia satu node dianya, kehubung. Terus di sini gua tambahin lagi di ini, di bukan, ini net labels, in satu. Terus gua masukin di sini. Nih, gua cek di sini connectionnya in satu. Dan saat gua cek di sini lagi, oke ini namanya in satu. Nah, berarti ini udah fix kehubung dianya. Jadi itu kalau misalkan pengen cek kayak ragu gitu, buat ini kehubung atau enggak, kan bisa ceknya di kiri bawah sini. Situ ini gua bakal bikin juga satu output satu, terus yang ini dua sama output dua. Oke. Oke. Dan untuk input plusnya itu kehubung ke plus 5 volt yang di tengah, ke plus 5 volt. Hmm, oke. Hmm, Nah, sama kayak di Izeda, kalau di Izeda kan ini kan kalau nggak kepake harus kita silang. Dan di KiCad juga sama, biar saat design rule check dia nggak ngasih false alarm.
Itu kita tekan ini di taskbar yang kanan. Terus kita silang aja pin-pin yang nggak kita pakai. Oke. Oke. Hmm, Terus ini gua bentar aja. Yang output ini hubung kedua ini, terus output yang ini hubung kedua ini. Oke. Satu hubung ke sini juga. Terus yang output dua hubung ke sini, sini. Tuh, dua, ini output dua. Ini ke VCC, VC, terus hubung gini. Ini ke hubung, dan ini GND-nya. Dan buat outputnya ada di tengah. Dan di sini ini input, oke, R2. Terus ini terakhir nih. 2, terus R3. R3-nya kehubung ke output 1. 3-nya kehubung ke output 1. Ini. Terus masukin value-nya juga, 10K sama 10K. Caranya klik kanan, properties, 10K, dan atau tekan E langsung, 10K. Oke. Dan terakhir ini hubung ke input op-amp kedua. Hubung ke input op-amp kedua. Oke, mungkin agak berantakan, cuman untuk skematiknya harusnya ini udah hubungannya udah bener nih. Terus ini kita delete gara-gara udah kelar. Oke, skematik dan mungkin pause dulu. Ada yang mau ditanyain sebelum lanjut? Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Sebelum ini, kalau misalnya kalian pengen lebih rapi lagi, ini buat nambah-nambah ilmu aja. Bentar. Nih, biasanya ya kalau misalnya bikin skematik, kan ini kan skematiknya berantakan nih. Ini contoh yang salah nih guys, yang tiru gue dulu. Yang benar itu bagusnya pakai yang ini, pin-pin custom gini biar enak melihatnya. Dan biasanya untuk skematik yang dalam bentuk dokumen, bukan biasanya, kalau misalnya kalian pengen lebih bagus, itu kalian bisa ke tools, bukan tools. Kalian ke nih place, terus kalian tambah draw rectangles. Ini beberapa contoh aja kalau misalnya kalian pengen lebih nih. Nih, jadi per segmennya kalian ini kotakin. Misalnya kalian pengen rapi aja gitu dokumennya. Place. Nih. Terus kalau misalnya kalian pengen masukin teks, kalian bisa lakuin di sini. Draw text. Misalnya di sini gue pengen bagian power supply. Bagian power supply. Terus misalnya di sini bagian edge bridge-nya. Dan selanjutnya. Ntar kalian lanjutin. Ntar ya pokoknya kayak inilah contohnya. Ini biar lebih rapi aja untuk di dokumen skematiknya. Langkah selanjutnya sebelum kita ngelakuin ini DRC, itu kita cek ini dulu. Assign footprint. Nah, di sini dia bakal nge-list komponen-komponen yang udah kita gunain di skematik. Dan kalau kalian lihat, di sini yang IRF
itu footprintnya udah aman, gara-gara tadi langsung kita kasih, yang op-amp juga udah. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya, yang langsung kita ambil dari KiCad, itu footprintnya belum ada. Jadi, oleh karena itu, kita perlu assign terlebih dahulu. Dan caranya, nih, jadi di sini ada banyak list footprint yang disediain KiCad dari konektor, terus misalnya kalian perlu transistor power atau transistor ini transformer SMD. Contoh yang paling simpel aja deh, R1 misalnya, resistor ya. Nah, di sini kalian bisa cari sendiri di sini resistor. Cuman kan ribet ya, harus scroll up. Cara cepatnya itu adalah kalian tekan ini, simbol footprint filter, terus kalian cek juga filter by pin count, terus kalian cek ini juga filter by library. Nah, gue bingung kenapa nggak ada, cuman gue baru ingat, ini lupa gue hapus. Oke, terus gue tekan lagi. Oh, yang ini nggak berarti. Nih, R1. Nah, di sini ada banyak. Ada resistor SMD sama THT. Dan di sini kita bakal gunain yang THT. Gara-gara kita nggak pakai SMD di rangkaian ini. Nah, di sini ada banyak tipe. Dan di sini untuk ngeceknya kan klik kanan. Terus view selected footprint. Nah, ini kan bisa ngecek. Nih, ada banyak. Tapi ini kan pendek-pendek nih. Dan biasanya untuk resistor, gue pengennya tuh nggak yang terlalu pendek, gara-gara takutnya kalau ternyata pakai resistor yang ukurannya besar, ternyata kependekan gitu kan agak susah. Em, di sini untuk penamaan komponennya ya, ini resistor, terus ini tipenya SMD atau True Hole, terus ini nama tipenya DIN 204, tipe manufaktur, L ini length, panjang resistor, terus D ini diameter, terus yang ini, yang P ini, itu pinch, jarak antara kaki satu ke kaki dua di footprintnya. Bentar. Nih, dari sini ke sininya. Dan normalnya, kalau misalnya pingin yang general banget, itu kita gunain yang lengthnya itu 6,3 mm. L 6,3 mm. Nih, L 6,3 mm. Dan biasanya yang 2,54 aja cukup. Nih, enggak deh, kekecilan. 15 maksud gue. Nih, ini 1,5 cm panjangnya. Nih, kan normalnya kayak gini nih di Izeda. Jadi ini kalian tinggal klik 2 kali buat ngassign. Sama halnya juga dengan terminal. Nih, terminal blok. Misalnya gue pengen pakai yang punya, mana ya? Bentar. Hmm, Potensio dulu deh. Potensio. Hmm, yang ini yang THT nih. Kan ini kan SMD, kita pilihnya yang THT. Kalau yang THT, ini yang general aja deh. Gue pilih random. Oke, anggaplah yang ini misalnya. Ini gue klik 2 kali. Sama yang screw terminal blok. Hmm, ya pakai ini aja nggak apa-apa. Terus yang untuk 2, misalnya gue pakai yang punya Word Electronic misalnya. Oke, True Hole. Terus gue klik 2 kali. Oke, setelah semua komponennya udah ada footprint, itu kita tekan Apply Save Schematic and Continue, terus kita tekan OK. Betul itu ini yang gua familiarnya gimana. Kalian bisa aja kayak gini dalam ngambil komponen misalnya kapasitor. Oke. Kalian bisa aja sebelum sebelum daripada ribet-ribet kayak tadi, kalian langsung milih ini footprintnya langsung. THT misalnya ini. Ini bisa juga, tapi kalau misalnya cara yang gua pakai dulu, itu gua pakai footprintnya di akhiran saat skematiknya udah kelar. Terus ini kita tekan save. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Bang, berarti nanti ini pas di skematik dia udah kehubung wire-nya atau belum deh? Di Wire-nya footprint. ya. Di Footprint-nya udah. Nih, kan udah kita kasih hubungan nih, GND.
5 Eh, volt. Maksudnya nanti pas di PCB-nya itu kita butuh wire ulang atau nanti udah ke apa sih namanya? Eh, udah ini ininya ya, apa sih hubungan-hubungannya ya. Iya, iya. Em, kalau misalnya di IZEDA itu kan, bentar, convert to ini. Kalau yang IZEDA biasanya kan dari sini, terus kita convert, dia kan ini ya, baru ngasih tahu koneksi-koneksinya doang ya. Terus baru baru deh kita nambahin routingnya atau enggak auto route gitu. Iya nggak sih? Nih contohnya nih yang paling basic. No keep going. Oke. Nah kan biasanya kayak gini nih. Yang lu tanyain gimana Dan? Ini koneksi kayak gininya. Iya. Itu udah langsung ada. Gara-gara dia bakal ngikutin ini, ngikutin koneksi dari skematik. Dan di sini kan skematiknya udah ada nih, hubungan-hubungannya. Dari sini ke sini. Koneksi pinnya udah ada. Jadi ntar bakal langsung ke convert kok. Oke, baik, Bang. Oke. Nah, dan ini harusnya skematiknya udah kelar. Tapi ini gue pengen ngasih tahu dulu beberapa aturan penting di KiCad yang agak beda dari ZEDA. Pertama, seperti biasa, sebelum convert ke PCB, itu kita lakuin DRC. DRC-nya itu ada di sini, di Electrical Rules Checker, ERC. Ini kita tekan, dan di sini error sama warningnya kita checklist, terus kita run ERC. Dan harusnya banyak ini, gara-gara masih ada yang belum gua tambahin. Nih, jadi di sini ada 4 error sama 10 warning. Kalau error ini itu merupakan hal yang harus kita perbaiki atau enggak PCB-nya bakal lucu-lucu ini koneksinya. Sementara kalau warning itu cuma peringatan aja dari rule checkernya yang nggak wajib diperbaiki, tapi kalau pengen lebih tenang bisa aja kita perbaiki. Cuman kita masuk ke yang error dulu nih. Nih di sini dia ada ngasih tahu power input line-nya itu not driven by any power pins. Ini merupakan hal yang normal di KiCad. Kalau misalnya kalian skematiknya kayak gini aja. BTW ini kan bisa di-highlight ininya. Um, nggak bisa di-highlight ya. Sehingga gue bisa di-highlight deh. Nih. Nih, ke-highlight dianya. Dan satu hal yang paling eh label not connected to anything. Kok label sih? Nih, satu hal yang paling penting di KiCad adalah kalau misalnya khusus untuk bagian power supply-nya, pokoknya bagian yang memberikan tegangan ke komponen atau pokoknya tegangan awal deh. Ada satu hal lagi yang perlu kalian tambahin, yaitu pergi ke ini place power symbols. Terus kalian cari namanya power flag. Dan di sini itu dia bakal ngasih tahu ke tiketnya kalau kita bakal gunain net-net ini untuk ngasih supply supply dayanya. Nih, dikarenakan di sini gua pakai 3, di rangkaian asli ini 12 volt, terus di sini 5 volt, terus sini ground. Jadi di sini gua power flag-nya pakai 3 aja, di sini, sini sama sini. Gara-gara untuk GND, VCC ini kan dia kan masih satu net nih, satu net. Jadi di sini dia bakal ngasih tahu kalau net ini itu dia berfungsi untuk power. Dan setelah itu kita lakuin assign lagi. Kok assign sih? Kita lakuin ini, electrical rules checker. Terus kita run lagi IRC-nya. Nih, udah terlihat errornya 0. Jadi kalau error 0 ini, itu berarti kan udah bisa, sebenarnya bisa aja langsung. Tapi kalau kalian pengen ngecek lagi untuk warning ini, nih, ini ada beberapa warning yang bisa kalian ignore, tapi bisa juga kalau kalian pengen agak takut gitu, dan pengen tenang aja. Dan mostly kalau kita lihat di sini, itu warningnya itu terdapat, masalahnya itu ada di sini, di komponen LM4558, di komponen op-amp-nya. Nih, katanya tuh unspecified and passive are connected, pins of ini are connected. Pokoknya cuma di sini lah. Hal ini terjadi dikarenakan ini kita pakai simbol sama footprint-nya itu yang bukan dari KiCad ataupun SnapEda. Kalau kalian ingat, ini kita ngambilnya itu dari user contributed di IZEDA. Dan buat ngilanginnya, itu kalian ini ke manage symbol libraries. Bukan, ke simbol. Dan di simbol itu kalian cari simbol-simbol
komponen user contributed yang kalian masukin ke library. Kalau tadi kan LM gue lupa. LM 4558. 4558. Nih, di sini. Nah, itu dia error gara-gara di sini kita unspecified. Jadi cara buat ngilanginnya, ini ada banyak, ada input, output. Cuman kalau nggak mau repot, pasif aja semuanya. Sini bikin pasif semua. Pasif, 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 hmm, oke, pasif. Nah, terus jangan lupa kita save. Dan setelah kita save, ini kita close. Balik ke schematic. Nih, di simbolnya ini, itu klik kanan, terus update simbol. Jadi, ini kita update-nya itu ke simbol terbaru yang ada di library yang udah kita perbarui tadi. Nih, dan sekarang kalau kita IRC lagi, oke, ini udah aman banget pokoknya. Error udah nggak ada, warning udah nggak ada. Jadi ini koneksinya ada bener, nggak ada yang keputus. Jadi ini kita tinggal save sama kita lakuin switch to PCB editor. Nah, di sini untuk PCB editornya, ini sebelum itu biasanya yang gue lakuin, itu gue matiin, kan di PCB itu kan dia kan ada banyak layer, PCB layers. Nih, ada banyak nih. Tapi gara-gara di sini kita single layer, gue pengen fokus ke ini doang, ke layer copper, solder mask, sama silk screen, sama ya itu doang. Jadi biar biar kita ngedesainnya enak nanti, kita pergi ke board setup. Terus di sini adhesif ini dimatiin. Ini adhesif ini berfungsi untuk ini ngebuat SMD. Cuman gara-gara kita nggak pakai SMD, itu nggak usah. Terus yang fabrication ini kalau nggak salah cuman komentar buat pihak manufaktur aja. Ini kita hilangin juga. Dan ini semua ini semacam komentar terus user-user ini nggak usah. Jadi kita fokus ke ini aja. Ini paste, silk screen, sama mask, sama copper. Ini otomatis dan bisa dihilangin. Terus oke. Nih, jadi ini enak nih ngelihatnya. Jadi ini layer atas, layer bawah, ini silk screen, ini mask, dan ya save dulu. Nah, untuk ini, untuk ngambil dari ini, dari skematiknya, itu kita, bentar ya, hmm, bentar, print, tools, update, hmm, bentar guys, place footprint, sini, bukan. Hmm, Oke, sorry guys, gue lupa, bentar. Keycat, add PCB, add footprint from schematic. Update, iya, update PCB. Update PCB from schematic yang ini. Atau F8. Itu tekan. Dan ini ngikutin yang default aja. Ini opsinya ngikutin default aja. Terus ini cek errornya. Kan errornya sama warning udah gak ada. Kita update PCB. Dan nih udah ada nih. Nih. Dan ini mostly kayak Izeda biasa. Tapi sebelum itu kita pergi ke ini dulu. Ke Edge Cuts dulu. Di Edge Cuts ini. Kan ini kan page PCB-nya itu dia kan dokumen A4 nih. Sementara yang kita inginkan itu misalnya cuman segini nih, draw rectangles. Hmm, Bentar. Nih, misalnya segini dong. Pokoknya edge cuts ini berfungsi untuk, kalau kalian lihat di ininya, di 3D view-nya, 3D view itu, nih, Alt 3. Alt 3. Nih.
Pokoknya kita ngebikin ini dulu, shape dari PCB yang kita inginkan. Misalnya kalian pengen, gak mau kotak deh, misalnya kalian pengen ini, lingkaran. Itu kalian bisa lakuin juga, 3D view. Ini dia bentuknya lingkaran. Dan di sini gua rasa kotak aja kayak biasa cukup. Dan untuk dapat ukuran yang pas, itu kalian klik kanan. Bentar. Ini, terus klik kanan. Itu kalian properties, atau biar cepat, Nah, di sini kalian atur ukurannya nih. Misalnya gue pingin 20 kali 10 cm misalnya. Eng- eh, tahu berapa ya? 20 kali 20 kali 15 cm misalnya. Nih, oke ini udah. Terus biar bentar buat ngecek Alt 3 ini board PCB-nya, dan biar ini nggak kegoyang-goyang, itu kita klik kanan, terus kita properties, terus ini kita lock. Nah, jadi kalau udah kita lock, ini nggak bakal kepilih-pilih lagi nih. Pokoknya udah fix di sini. Dan habis itu udah ini tinggal kita masukin ke sini. Jadi nanti di reviewnya nih. Cuman kan ini belum kita routing nih. Itu yang habis ini bakal kita lakuin routing. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Bang, sorry sebenarnya yang tadi itu ukurannya itu starting point sama end point itu selisihnya atau emang di end point-nya itu udah semuanya gitu? Apa sih misalnya Hmm? tadi kan start point-nya kan nggak dari zero ya. Itu Ya, butuh diubah dulu jadi nol atau emang akan sesuai dengan end point-nya gitu ukurannya? oke. Oh ya, ini gue lupa ngasih tau juga bentar. Kan ini kan udah kelok nih, nggak bisa diapa-apain. Itu cara buat ngeditnya lagi, itu di selection filter ini, tekan lock items. Nah, baru deh kalian bisa ngedit lagi di ini. Tekan terus locknya kalian matiin dulu. Oke. Di mananya dan? Ini ya. Iya itu pun. Oke. Start point sama end point ini itu dia semacam letak koordinat gitu. Lu pengen taruhnya di mana. Terus kalau yang ini misalnya start point-nya di sini 133. End point ya jatuhnya selisih. Oh iya selisih. My bad. Iya iya benar-benar dia selisih jatuhnya. Hmm, coba ya. Nih kayak gini nih. Nih. Ini 20 kali ya, ini selisihnya 20 kali 10 cm. Thank you udah ngingetin. Jadi pokoknya ini selisih. Oke baik bang. Kebesaran ya. Bentar. Hmm, 100 kali. Nah ya segini aja nih. Oke. Gimana? Lanjut? Oke. Buat lanjutnya. em Yaudah. Ini kayak biasa aja. Seperti biasa ini kita ngelakuin placementnya dulu. Yang biasa gue lakuin. Ini gara-gara kehubung ke kabel eksternal. Itu bakal ditaruh di ujung. Ups. Lupa gue lock. Peace. Ini lock. Oke. Di situ ini outputnya di ujung kiri dan ini VCC dekat supply jadi kayak gini nih, dan potensionya oke, potensio terus ups 1 R2 R3 1 Q2 3 Q4. Bentar, bener nggak ya? 1 Q2 Q1 ke Q3 langsung. Q1 oke, Q1 ke Q3, terus ke Q4. Oh ya, ini salah satu fitur di KiCad. Misalnya kalian pengen perfeksionis banget,
Misalnya ini kalian pingin dia simetris. Kalian blok kedua ini, terus klik kanan, habis itu align atau distribute. Nah, di sini ada banyak nih, align to left, align to top, bottom, dan kalau pengen sama-sama sejajar, ini vertical center. Nih, dia jadi bakal sejajar. Terus kalian bisa ngelakuin kayak gini juga nih. Ya, itu kalau misalnya kalian pengen lebih rapi lagi, itu gua caranya kayak gitu. Nih. Oke. Terus ini kali. Nih. Hmm, Nah, buat placement footernya gue rasa kayak gini bisa sih. Ini kan kebesaran nih, tapi nanti bisa kita kecilin lagi di akhir. Kita lihat se sekecil apa bisa kita dapat. Sebelum ini, sebelum bakal ngelakuin routing, itu kita bakal ngasih em, ukuran width sama clearance-nya. Jadi ke sini, balik ke board setup. Hmm, ini biarin default, default, ini default juga. Ini buat pengaturan teks sama grafik. Ini nggak ngaruh ke performa PCB. Terus di sini di design rules itu kita masukin ini eh, constraints-nya. Untuk minimum clearance-nya, seingat gua kalau GLC PCB itu dianya 0,1. Tapi aturan umumnya kalau kalian pengen sering GLC PCB itu harusnya di 0,15. Itu dia udah cukup, hampir semuanya udah bisa 0,15 kalau kalian pengen manufaktur PCB. Dan untuk minimum track width-nya, yang paling kecil itu juga tergantung di mana kalian mau ini ngecetak, tapi biasanya 0,15 aja udah cukup bagus, udah aman maksudnya. Ini 0,15, terus ini kita biarin default aja. Situ, oke, untuk constraint udah. Dan di sini ada namanya predefined size. Nah, sebelum gua ngedesain, itu biasanya gua pingin nentuin berapa aja ukuran width yang pingin gua gunain. Karena di sini ini di rangkaian gua itu gua pengen ngedrive motor DC yang 12 volt, yang mana itu makan arusnya itu kan lumayan gede tuh, anggaplah sekitar 1 ampere. Jadi di sini gua perlu nentuin ukuran width yang sesuai untuk routing PCB-nya nanti. Dan sebenarnya di sini di KiCad itu udah ada kalkulator tools-nya, tapi jujur gua belum pernah make. Gua biasanya itu di sini nih nih track width nih. Yang biasa harusnya masukin aja langsung keluar, tapi yang biasa gua pakai itu ada di sini. Nih, trace with calculator. Ini mungkin gua kasih ke chat juga. Oke, nih. Sebelum kalian ngedesain itu perlu kalian pasin dulu apakah arus yang bakal masuk ke beban itu gede atau kecil. Kalau misalnya kalian sekedar PCB buat Arduino aja misalnya, kan itu kan khusus sinyal tuh. Itu kan bisa pakai kecil 0,1 atau 0,3 misalnya. Tapi di sini untuk powernya, dikarenakan gua pakai 12 volt sama bakal ngerakin motor, itu mungkin harusnya anggaplah 1 ampere. Nah, di sini katanya itu untuk 1 ampere yang trace width ini yang diperlukan itu 0,4 mm. Tapi karena gua pingin agak aman, biasanya untuk penggunaan arus gede biasanya agak gua tinggiin lagi. Nah, di sini jadinya 1 mm. Oleh karena itu, di sini gua makainya 1 mm sama di sini kalian bisa pakai 0,15 untuk sinyal. Cuman gara-gara di sini nggak terlalu kompleks sama boardnya lumayan gede, gua pakai 0,3. Jadi 1 sama 0,3. Oke, jadi untuk bentar ini save dulu. Untuk routing itu kan bisa tekan tombol X. Oh ya, sebelum itu ini dulu. Ini kalian tekan front cover layer. Jadi kalau kalian tekan front cover layer, terus kalian tekan X, itu dia bakal ngelakuin routing. Dan di sini kalian bisa gunain yang default atau yang udah kita define tadi. Misalnya di sini gue pengen VCC dulu. Kalau VCC dia kan 1 mm, lumayan gede. Nih. Dan kalau untuk bottom layer,
kalian tekan ini dulu, terus baru deh untuk nge-delete. Oke. Hmm, ini ya. Sejauh ini ada mau ditanyain nggak? Oh ya bang, kalau yang cover cover itu gimana sih? Cover plane apa? Biar GND-nya itu ke cover semua. Nah ya, kan ini ya ribet, agak makan waktu lagi sekitar 15 menitan. Cuman gue udah ngebikin ininya, udah ngebikin contoh yang udah gue routing tadi. Ntar save dulu. Anggaplah ini udah ke routing semua ya. Tunggu, ini gue save juga. Terus kita open project. Di sini, nih, di PCB. Nih, yang ini yang udah gue routing tadi. VCC, GND. Anggaplah yang tadi udah ke routing semua, terus ini hasilnya. Eh, buat copper ini, buat copper port, itu kalian tekan ini. Terus kalian ini dulu. Kalian tekan titik awal. Nah, di sini kalian bisa bisa di layer atas atau layer bawah, tapi biasanya dua-duanya. Nah, ini kalian bisa langsung ini nih, bisa kayak gini aja langsung oke. Cuman dia bakal ngasih ngasih tahu warning nih kalau copper island itu bakal floating, isolated. Nah, di sini kita tekan GND. Nah, kalau kayak gini, dia nanti bakal terus kayak gini. Oke, enter. Nih, terus kita lakuin define rule checker dulu, run. Oke, habis itu udah kayak gini dianya. Terus nanti kalau misalnya kita tekan, kan sebelumnya kan kayak gini nih, sebelumnya udah jadi tapi belum ada cover pore-nya. Terus nanti kalau udah ada cover pore-nya, dia bakal kayak gini. Nih, kayak gini nih. Dan ini dia kehubung ke GND. Gara-gara tadi kita di settingnya ini, kita kasih hubung ke GND. Ini GND nih, harusnya. Nih, kehubung dianya. Nih, GND. Kehubung ke cover pore-nya. Gimana, Dan? Berarti kalau kayak gitu, kayak nggak usah pasang GND ke apa ya? Misalnya baterai gitu, ke GND Mm-mm. baterai nggak usah pasang ke situ lagi apa ya? Langsung Pasang pasangnya ke mana lagi? langsung ke kopernya aja gitu, tracknya. Atau gimana? Em, iya, bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya khusus GND-nya, langsung lu pasang ke ini, ke ini semua, itu dia bakal nyatu ke GND. Cuman kan ini, untuk baterai biasanya kita masukinnya di sini, baterai holder misalnya. Nih, baterai holder. Dan baterai holdernya itu dia ada kabel, terus kabelnya itu kehubung ke terminal. Nih, jadi dia bakal tetap kita hubunginya ke sini. Tapi kita gunain cover port di sini dikarenakan daripada di sini nggak ada, gara-gara di sini ada banyak wasted space, itu biasanya orang-orang ngehubungin ke GND buat biar disipasi panasnya lebih bagus. Nih, jadi kalau lu kayak gini, nih, jadi ini semua kehubung ke GND sama disipasi panasnya harusnya lebih bagus kalau kayak gini. Dan benar kalau misalnya lu butuh kenapa-napa baterai GND-nya itu kehubung ke GND, itu dia emang langsung ke share ke GND gitu. Jadi dia langsung kehubung ke terminal ini, tapi kebetulan terminal ini dia kehubung ke yang lain juga. Tapi yang lain ini dia nggak nyentuh rutenya, gara-gara di sini nggak nyatu gitu. Jadi ini GND, tapi ini sinyal. Ini berarti dia punya layer sendiri ya kopernya gitu, atau gimana? Kopernya itu dia layer ini, layer layer yang sama, layer atas yang sama, layer bawah yang sama. Cuman ini aja, cuman sebelumnya itu kan ini nih. Nih, ini kan tembaganya nih, jalur tembaga. Nah, ini kosong semua nih. Ini kosong semua, kosong semua.
Nah, daripada daripada misalnya di sini banyak wasted space, itu makanya kita pasang cover pour agar nah di wasted space-nya itu kepake buat GND. Nih, kalau lu lihat nih GND-nya nih, yang awalnya ada rute tapi dia jadi bersebaran di mana-mana. Jadi masih di layer yang sama, tapi ini semuanya nih kehubung ke GND. Oke, oke. Baik, Bang. Oke. Em, Mungkin tadi ada langkah yang kelewat. Misalnya buat ini, misalnya kalau udah ngerouting kayak biasa, gua kalau udah paham Zeda harusnya paham biasa juga kayak aturan 45 derajat jangan sampai 90. Kalau misalnya ada persimpangan gini jangan tegak lurus. Kalau bisa bikin segitiga gini terus ya gitu. Eh, Nanti buat desain rule check-nya ada di sini di nih desain rule checker. Jadi misalnya ada bagian yang nggak kehubung, run. Nah, itu bakal ada error. Tapi kalau sekarang, nih, udah nggak ada error. Dan yang gue bilang tadi, error udah aman, itu aman. Yang warning ini, itu dia nggak ada hubungannya sama performa PCB. Itu cuma ngasih tau aja kalau ada yang aneh di koneksinya. Tapi di sini, kalau kalian lihat, ini kan ini nih dari komponen-komponen internet semua. Jadi dihirauin aja juga nggak apa-apa. Yang penting di sini routingnya udah benar. Kalau misalnya udah benar, tinggal ini. Ntar gua cover pour lagi. Cover pour-nya kehapus. Ini GND. Oke. Sini, 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 sini. Terus enter. Terus desain checker lagi. Run. Oke. Save. Kalau ini udah kelar PCB-nya, itu kalian ke file, terus export. Enggak deh. Ini ke sini, ke plot. Habis itu kalian pilih plot formatnya. Kalian bisa SVG, PDF, atau kalau buat difabrikasi kalian tekannya Gerber. Ini ini yang penting-penting. Terus ini pokoknya ini ikutin default aja udah benar harusnya. Sama apa lagi ya? Hmm, oh ya, ini kalian buat destinasi file Gerbernya di mana nanti? Karena di sini gua di downloads, test export misalnya pelatihan Gerber. Terus di sini terus select folder dan yes sama harusnya ya. Terus gua tekan plot. Nih, dia bakal done dan buat ngeceknya di sini. Pelatihan Gerber nih, file Gerbernya. Tapi ini baru routingnya doang. Kalian juga perlu generate drill fields-nya buat pelubangan THT-nya. Gara-gara kita pakainya through hole bukan SMD. Jadi ini kalian tekan lagi, terus di di folder yang sama, yes. Sama kalian bisa pakai yang tipe Epsilon sama tipe Gerber X2. Yang defaultnya ini, tapi setelah gua baca-baca, yang Gerber X2 ini lebih terbaru sama dianya bakal ngasih opsi-opsi yang terbaik untuk PCB-nya secara otomatis. Jadi tekan Gerber X2, terus generate. Nah, kalau udah ada dan ini, itu harusnya udah aman di sini. Di yang dua ini buat file drill-nya. Dan kalau misalnya kalian pengen ngirim-ngirim, misalnya ngumpul tugas atau kirim ke pihak fabrikasi, itu kalian zip. Nih, jadi ini file Gerber dari PCB yang udah kalian desain. Dan untuk ngeceknya di KiCad, KiCad kebetulan dia ada Gerber Viewer juga. Gerber Viewer online juga bisa di sini, di online Gerber Viewer. Tapi di KiCad juga bisa. Ini kalian tekan. Terus file sama OpenZip archive file. Dan kalian pilih file zip Gerber kalian tadi, pelatihan Gerber zip. Nah, di sini bakal kelihatan um, Gerber kalian. Nih, jadi bakal kelihatan semua layernya. Di sini untuk shell screen-nya, terus di sini untuk
drillnya, dan ini untuk copper front, copper back, dan ya kalau mau ngecek Gerber kalian aja. Oke, kelar guys. Oh ya Bang, kalau misalnya mau nambahin teks gitu, itu hitungannya layer yang mana ya? Kalau mau nambahin teks, itu dia di pertanyaan bagus. Kalau mau nambahin teks, itu kita nambahinnya di di silk screen. Jadi kalau silk screen ini, silk screen di di layar depan, kalau yang back ini di board belakang. Jadi ini kalian tekan dulu, terus kalian teks, misalnya tes nulis. Nih, jadi ada di sini. Sama saat kalian ini tadi ada ukuran width, height, thickness, itu ntar bisa kalian atur sendiri. Nah, jadi di sini dianya, di silk screen. Dan kalau kalian tekan tekan 3D viewer, nih, ada di sini, di tes nulis. Dan ini dia file layernya tersendiri khusus buat penamaan kayak ini. Kayak pertekan komponen. Dia nggak bakal ngaruh ke jalur koper tembaganya. Sama hal, kalau misalnya kalian pengen lebih estetik juga, itu kan bisa nambah gambar di image converter di sini. Tadi gue nyoba, misalnya gue pengen ini nih, pengen nambah logo UI misalnya. Dan ini logo UI, terus ukurannya anggaplah 5 cm, 5 milimeter aja. Dan nanti kalau silk screen itu kan dia kan cuman bisa dua warna, hitam atau putih. Jadi nanti hasil di PCB-nya itu bakal kelihatan kayak gini, black and white. Terus untuk output formatnya, kalian ke footprint, terus front silk screen. Gara-gara kita pengen masukinnya ke layer silk screen. Terus kalian bisa export file atau langsung copy ke clipboard aja. Tapi biar cepat, clipboard. Habis itu ke PCB-nya lagi, footprint PCB, di layer yang sama, itu kalian tekan paste. Nih, itu kalau misalnya kalian pengen namain gambar aja. Terus, A3. Nih, ada logo UI-nya nih. Nih, logo UI. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Oh ya, tadi kalau mau ngirim ke apa sih namanya? Apa sih namanya? Buat ngeprint Aplikasi. PCB itu Ah, nantinya Gerber sama drillnya berarti. iya, jadi Gerbernya semua, terus drill, terus lu archive, lu kompres jadi satu file zip ini. Ini ntar yang diperluin. Semua ini pokoknya. Hmm, Lagi di image. Anjay, kelas Vito. Oke. Gua rasa itu aja buat basic dari KiCad. Sebenarnya kalian bisa lebih explore lagi nanti. Tapi kan udah ini juga nih, udah lama juga nih pelatihannya. Yang bikin KiCad powerful itu ada di plugin. Nih, jadi di sini ada banyak plugin yang bisa ngebantu kalian kalau misalnya kalian pengen lebih advance lagi dalam ngedesain PCB. Satu satu hal yang berbeda dari IZEDA, misalnya kalian mager dan kan kalau di IZEDA kan ada auto root di di auto root. Cuman kalau di KiCad itu dia kebetulan nggak ada auto root, jadi harus manual. Tapi gara-gara kebetulan gara-gara ini open source sama komunitasnya besar, jadi bisa aja kalian cari pluginnya. Di pluginnya ini ada nih, kalau nggak salah, free, free routing. Ini kalau buat auto root. Sama kalian bisa juga nambah-nambah repository. Nih, misalnya ini gua nambah repository, nih. Ada juga banyak di GitHub, misalnya GitHub GLC PCB KiCad. Nih, Nih, jadi misalnya kalian pengen nge-assembly di GLC PCB langsung, sama kalian pengen pakai komponen dari GLC PCB. Daripada nge-export satu-satu dari IZEDA atau
Snapeda, itu kalian bisa nambah nambah ini nih, nambah repositorinya dulu ke sini di manage, terus kalian tambah, terus kalian paste aja. Cuman gara-gara gue udah ada nih, terus ntar kalian ini tinggal kalian install aja library-nya. Ini cuman gue ngasih tau aja kalau lebih ada banyak hal yang bisa kalian gunain sama yang ngebantu kalian buat ngedesain di KiCad, dan ini bisa kalian explore sendiri nanti kalau lebih tertarik ke depannya. Oke, mungkin sekian yang bisa gue ajarin untuk malam ini. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, silakan. Ya, gua rasa dengan kayak gini, seenggaknya kalian dapat gambaran deh kalau KiCad itu kalian pengen migrasi dari yang biasanya Izeda terus ke KiCad, itu yang perlu kalian ketahui. Sama yang paling penting gua rasa buat nyari-nyari komponen kayak tadi tuh, cara nge-export, cara nge-import. Dan selain itu harusnya kalian udah aman kalau kalian udah familiar terkait ngerouting PCB. Hmm, oke, oke, gua balikin ke host. Gimana Dan? Atau yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, gua balikin ke host. Hmm, tes tes. Ntar ketahuan komputer Aman itu bang. minimal kita ada offline. Oke. Hmm, Kayak pada oke. nggak ada pertanyaan sih bang. Apa? Pada nggak ada pertanyaan. Kayaknya nggak ada yang ditanyain sih. Mungkin kalau ya nggak ada yang ditanyain sih kayaknya. Dari yang lain nih gimana nih? Kalau nggak ada yang ditanyain atau ada yang ditanyain, tapi ya gitulah. Mungkin gua ngejelasinnya kecepatan juga kali. Nanti bisa di recordingnya kalian coba follow along juga. Aman bang. Penjelasannya jelas. Saya baru kayak tahu aja gitu kayak ada ternyata fitur-fitur begitu gitu dari apa Izeda ke ini KiCad. Kemarin buat-buat susah-susah ini janggal. Kalian yang 24 gua dengar udah ngebikin PCB langsung kan di ini di Izeda. Kemarin sama Bang Danen itu sih Bang buat di KiCad kita. Oh, bikinnya di KiCad. Iya. Oh, gua kira Izeda bagus deh kalau langsung KiCad. Tapi kemarin nggak fully utilize kemampuan KiCad sih. Buat Anjay, gambar. say. Iya. Kemarin kayak ini ya Bang ya. Buat PCB apa footprintnya itu kayak bukan kayak ada ini Bang apa nggak ke connect dari skema rangkaian ke PCB-nya gitu. Jadinya Tuh, kayak dari Mu- lubang-lubangnya kita manual gitu. muli banget dong ngecek sekali-sekali di skema. Nggak apa. Pengalaman, pengalaman. Oke, gua stop share ya. Kalau misalnya udah aman, gak ada yang mau ditanyain. Oke. Ya, gue stop recording.